Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik sekalian. Nah, pada kali ini kita akan membahas contoh soal pada seri mata kuliah fisika gelombang. Nah, di dalam contoh kali ini fisika gelombang yang akan kita bahas adalah bagaimana bentuk kurva atau grafik dari suatu fungsi gelombang pulsa. Nah, contoh, diberikan sebuah fungsi gelombang Y yang bergantung kepada posisi X dan waktu, di mana fungsinya diberikan adalah 2 per X dikurang 3,0 T kuadrat ditambah 1. Pertanyaannya adalah plot fungsi gelombang. Nah, gambarkan ya, plot kurva atau grafik gelombangnya pada saat T sama dengan 0 dan T sama dengan 1 sekon. Oke, pada saat T sama dengan 0 dan T sama dengan 1 sekon. X, Y ini dalam satuan cm. Oke. Nah, berarti kita ini disuruh atau diminta untuk membentuk suatu gelombang pulsanya dalam bentuk grafiknya seperti apa dengan fungsi gelombang seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan fungsi gelombang dari fungsi Y ini, nah perhatikan di sini fungsi yang saya tandai warna biru inilah fungsi yang akan berubah-berubah dikarenakan di sini ada waktu dan ada posisi. Nah, jadi fungsi ini yang akan berubah-ubah. Dari sini dapat kita lihat bahwa fungsi Y ini merupakan fungsi dari X dikurang V kali T. Jadi ini X posisi, V kali T ini adalah karena gelombangnya bergerak, maka terjadi perubahan posisinya. Nah, ya, perubahan posisi sebesar V kali T. Oke, dari sini dapat kita lihat bahwa kecepatan gelombangnya itu adalah 3,0 ya cm per sekon. Oke, karena dari sini ya persamaannya. Nah, sekarang akan kita lihat namanya fungsi gelombang itu kan ada puncak gelombangnya. Gelombang pulsanya punya puncak atau nilai maksimum dari fungsi Y-nya. Nah, mari kita lihat di manakah fungsi Y-nya ini akan terjadi maksimum. Nah, ketika fungsinya Y-nya ini merupakan nilainya maksimum, dengan kata lain bahwa bagian di bawah ini, bagian penyebutnya ini harus sekecil mungkin. Nah, karena di sini sudah ada tambah 1, nah besar kemungkinan supaya nilainya ini maksimum, maka yang di dalam kurung ini haruslah sama dengan 0. Nah, ya, jadi supaya nilai ini 0, ini tinggal tanda 1 berarti 2 per 1. Sehingga ketika yang dalam kurung ini sama dengan 0, Y maksimumnya ini sama dengan 2 dibagi 1, yaitu 2 cm. Oke. Nah, ini adalah nilai Y maksimum. Nah, sekarang kita proses menggambarkan. Nah, menggambarkan fungsi gelombangnya. Yang diminta adalah pada kurva T sama dengan 0 dan T sama dengan 1 sekon. Nah, untuk T sama dengan 0 sekon, maka fungsi gelombangnya menjadi X. Dengan T-nya 0, kita substitusikan T-nya 0. Sehingga persamaannya jadi 2 per. Ketika T-nya 0 kali 3 hasilnya 0, maka ini X kurang 0. Jadi X. Jangan lupa dipangkatkan 2 tambah 1. Inilah fungsinya. Nah, tinggal kita menuliskan atau menggambarkan grafik fungsi ini. Bagaimana cara menggambarkannya? Ya, tinggal kita masukkan, ya kan? Ketika X-nya 0 tadi ya. Nah, ketika X-nya 0, maka dengan kata lain
Y-nya itu akan kita dapatkan 2. Nah, ini adalah nilai maksimum tadi ya, bahwa nilai maksimum yang kita dapatkan atau fungsi amplitudo dari gelombang pulsa ini adalah 2 cm. Oke, pada saat X-nya sama dengan 0. Nah, kemudian bagaimana kalau X-nya sama dengan minus 1? Maka ketika X-nya sama dengan minus 1, maka ini minus 1 pangkat 2, itu adalah 1 tambah 1 hasilnya 2. 2 bagi 2, maka nilai Y-nya adalah 1. Oke. Kemudian kalau X-nya adalah minus 2. Oke, kalau minus 2 berarti minus 2 pangkat 2 itu adalah 4. Tambah 1, 5. 2 bagi 5 itu adalah 0,4 ya. Oke. Nah, dengan cara yang sama ini akan kita dapatkan ketika X-nya kita buat adalah 1, maka Y-nya itu 1. Ketika X-nya adalah 2, maka nanti Y-nya adalah 0,4. Nah, kira-kira cukupkah ini gambarnya? Kita bisa menggambarkan apakah hanya sampai di sini saja? Oke ya. Mari kita gambarkan. Jadi kita buatkan ini adalah fungsi Y, fungsi gelombang Y-nya, fungsi posisi gelombangnya, dan ini adalah fungsi X. Ini kita katakan 0. Ini di sini minus 1. Dengan skala yang sama, di sini kita buat minus 2. Di sini 1. Di sini 2. Oke ya. Buat grafiknya. Ketika X-nya 0, tadi Y-nya adalah 2. Kita buat misalkan di sini 2. Ya, ini 1. Ketika X-nya minus 1, Y-nya 1. Ketika X-nya 1, Y-nya juga 1. Ketika X-nya minus 2, Y-nya 0,4. Kalau ini 1, ini setengah, berarti di sini ya. Nih. Oke ya. Kalau dia 2, 0,4 juga. Mari kita gabungkan gambar gelombangnya ya. Ini gambar gelombangnya. Ini tidak garis lurus ya adik-adik. Kenapa tidak garis lurus? Ini bukan persamaan linier. Karena dia penyebutnya itu fungsinya dalam bentuk kuadratik. Jadi kalau kita bentuk gambarnya, nah seperti ini nanti gelombangnya. Dan ini melandai ya, melandai. Kenapa melandai? Nah, ketika nanti ini nilainya sangat besar sekali. Oh ini ya, ketika X-nya itu nilainya besar sekali, maka 2 dibagi besar sekali itu hampir mendekati ke 0. Jadi ini tidak pas ke 0, tapi hampir mendekati ke 0 ya. Ini adalah grafik pada saat T sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan pada saat T sama dengan 1 sekon? Nah, T sama dengan 1 sekon. Sebenarnya ketika kita sudah tahu bagaimana bentuk gelombang pulsa dari persamaan yang kita buat ini pada saat T sama dengan 0 sekon, maka pada saat T 1 sekon kita tinggal menggeser gelombangnya. Menggeser gelombangnya. Kemana digeser? Nah, perhatikan. Ketika fungsinya adalah di sini X kurang PT, ketika tanda kurang, artinya bahwa di sini gelombang sedang bergerak ke arah kanan ya. Nah, gelombang sedang bergerak ke arah kanan. Nah, kenapa begitu? Silahkan baca materi yang sudah saya sampaikan di kelas kita ya. Oke, menggeser gelombangnya kemana? Ke arah kanan. Sejauh mana ke arah kanan? Nah, ketika waktunya 1 detik, maka posisi X-nya gimana? Nah, X-nya gimana? Nah, perubahan atau pertambahan geraknya. Jadi pertambahan geraknya itu yang P kali T-nya ya. V kali T. V-nya tadi adalah 3. Waktunya 1. Berarti ini sama dengan 3
senti. Jadi semua titik-titik gelombangnya ini bergerak ke arah kanan sehingga fungsi gelombangnya dapat kita buat menjadi geser saja ya, geser sejauh 3 cm. Jadi kalau ini puncaknya di 2 ini pada X sama dengan 0, tinggal kita geser menjadi 1 cm ya. Bertambah 3 cm. Nah, oke. Ini saya geser seperti ini jadinya gambarnya. Ini tetap kita buat 2, ini 1. Oke, yang ini berarti di 1 jadinya ya. 1, 2, 3. Nah, di 3 tadi ya puncaknya. Oke. Ini puncaknya. Ini 3. Kemudian 4 berarti dia 1. Ini 2 juga dia 1. Kemudian 5 tadi 0,4. 1 0,4. Oke. Begini bentuk gelombangnya. Oke ya. Ini ketika waktunya T sama dengan 1 sekon. Kalau ditanya bagaimana bentuk gambarnya ketika T sama dengan 2 sekon, ya tinggal digeser. Ketika T-nya 2 sekon, maka fungsi X-nya bergeser ke kanan sejauh 3 kali 2, 6 cm. Maka puncaknya tadi di X sama dengan 0, ketika T sama dengan 1 puncaknya di X sama dengan 3, ketika T sama dengan 2 puncaknya di X sama dengan 6 ya. Kecepatannya 3 cm per sekon. Oke, bisa juga kita masukkan ke dalam fungsinya. Nah, apa tadi fungsi gelombangnya? YX, diminta 1 sekon, berarti X, 1. Substitusikan T-nya sama dengan 1, sehingga persamaannya jadi 2 per X dikurang 3 kali 1, 3. Jadi 3,0 kuadrat tambah 1. Nah, jadi dapat di sini dilihat kapan terjadi Y-nya maksimum ketika yang di dalam ini sama dengan 0 ya. Jadi Y maksimum ketika ini nilainya 0. Kapan ini nilainya 0? Ketika X kurang 3 sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah 3. Jadi pada posisi X sama dengan 3, maka nilainya menjadi nilai maksimum. Jadi Y-nya Y maksimum, yaitu nilainya berapa? Kalau X-nya 3 kurang 3, 0 tambah 1, 1, 2 bagi 1, 2. Jadi itu adalah nilai maksimum atau puncak dari gelombang pulsanya. Oke? Demikian untuk contoh yang pertama. Kemudian kita akan membahas bagaimana bentuk dari gelombang berjalan ya, gelombang berjalan. Gelombang berjalan ini kita buat dalam bentuk gelombang sinusoidal. Kenapa disebut gelombang sinusoidal? Karena bentuk gelombangnya adalah seperti fungsi sinus ya. Seperti ini. Oke. Gelombang sinusoidal karena bentuk fungsi gelombangnya adalah gelombang sinus. Oke. Nah, pertanyaannya adalah gelombang ini bergerak ke arah X positif. Nah, jadi dia bergerak ke arah X positif. Ini gerakannya ke arah X positif dengan amplitudo gelombang 15 cm. Ini amplitudo ya. Amplitudo itu adalah puncak gelombang atau dikatakan simpangan maksimum dari titik setimbangnya. Jadi ini simpangan maksimum dari titik setimbang atau posisi Y sama dengan 0. Kemudian panjang gelombangnya diberikan adalah 40 cm. Kemudian frekuensinya adalah 8 Hz. Dan
posisi vertikal suatu elemen dari medium. Nah, jadi posisi vertikal, posisi elemen itu maksudnya tali ya, unsur-unsur mediumnya ini yaitu talinya. Posisi talinya katanya suatu titik pada saat T sama dengan 0, ya, pada saat T sama dengan 0 dan X sama dengan 0, posisinya, berarti posisinya adalah Y-nya ya, fungsi gelombangnya. Posisi dari mediumnya ya, elemen pada medium tersebut ternyata juga sejauh 15 cm. Oke. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, tentukan bilangan gelombang. Tentukan bilangan gelombang periode, frekuensi angular, dan cepat rambat gelombang. Ini pertanyaan yang pertama. Oke. Nah, bilangan gelombang kita langsung jawab ya. Bilangan gelombang itu adalah K. Bagaimana mencari K? K itu adalah 2pi per lambda. Oke. Maka ini nilainya 2pi. Ingat ya, pi di sini nilainya adalah kita buat 3,14. Jadi dalam satuan radian. Baik nanti sudutnya dalam fungsi gelombangnya juga sudutnya itu kita buat dalam satuan radian ya. Jadi jangan nanti ketika sudutnya itu dalam sinus, nanti persamaan gelombangnya ada sinus sudutnya ada pi-nya dibuat 180 derajat. Oke? Itu kalau dalam bentuk derajat. Tetapi pi-nya itu sebenarnya nilainya adalah 3,14 tetapi dalam satuan radian. Oke? Kita masukkan 2 kali 3,14 dibagi lambdanya 40 cm. 40 cm maka nilainya adalah 2 kali 3,14 dibagi 40, 0,157 radian per centimeter. Oke, ini adalah bilangan gelombangnya. Kemudian periode. Nah, periode itu adalah T. Nah, periode karena sudah diberikan frekuensi banyaknya gelombang yang ada dalam tiap detiknya, maka periode itu dapat dicari dengan 1/f. Berarti ini 1/8. 1 bagi 8 itu 0,1225 sekon. Kemudian yang ketiga, frekuensi angular. Nah, kalau frekuensi dalam satuan hertz, kalau frekuensi angular itu adalah omega. Omega itu kita bisa cari 2pi kali f. Berarti 2 kali 3,14 dikali frekuensinya 8. Maka 2 kali 3,14 kali ini hasilnya adalah, coba dikalikan, ini nanti nilainya 50,3 ya. 50,3 radian per sekon. Terakhir, cepat rambat V, cepat rambat gelombang. V itu adalah tinggal kalikan F kalikan lambda. Frekuensinya adalah 8, panjang gelombangnya tadi 40, 8 kali 40, 320. Satuannya cm per sekon. Oke ya. Sangat mudah untuk masih dalam karakteristik gelombang yang ditanyakan. Jadi masih mudah untuk menjawabnya. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah tentukan konstanta fase dan tuliskan persamaan umum gelombang. Oke ya. Tanyanya berapa konstanta fasenya? Atau ini ya, ini konstanta fase atau sudut fase awal ya. Oke, sudut fase awal. Nah, misalkan suatu fungsi gelombang kita buatkan adalah Y dengan fungsi X, T yaitu A sin Kx kurang omega T
tambah pi. Kenapa kurang? Nah, karena tadi disebutkan gelombangnya berjalan ke arah kanan. Berarti di sini terjadi ada kurang ya. Posisinya berkurang. Kx kurang omega T tambah pi. Mari kita masukkan kondisi awalnya katanya pada saat T sama dengan 0, posisinya sama dengan 0, ternyata simpangan Y-nya sama dengan 15 cm. Atau posisi titik elemen dari vertikal ya, arah vertikalnya sama dengan 15. Berarti Y X-nya 0, T-nya 0. Ini kita masukkan A amplitudo 15, sinus K tadi kita dapatkan 0,157 atau kita buat K ya. X-nya 0 kurang omega T-nya 0 ditambah konstanta fase. Nah, posisi Y-nya tadi adalah 15 ya. Maka 15 sama dengan 15 sin 0 kurang 0, 0 tambah pi. Berarti tinggal sinus pi. Ini hati kita bagikan, 15 bagi 15, 1 sama dengan sinus pi. Maka sinus berapa yang hasilnya 1? Itu adalah sinus 90 derajat pi per 2. Berarti sinus pi per 2 sama dengan sin pi. Selain 90 derajat itu ada setelah itu kan tambah 360. Tapi kita ambil yang masih dalam satu lingkaran atau satu lingkaran atau satu radius ya, satu putaran. Jadi kita ambil sudutnya yang pi per 2. Sehingga konstanta sudutnya adalah pi per 2 radian. Kalau dalam satuan derajat ini adalah 90 derajat. Nah, kemudian disuruhnya adalah bagaimana persamaan gelombangnya. Nah, tinggal kita masukkan persamaan gelombang umumnya ke persamaan yang atas ini ya. A15 sin K, kita masukkan K-nya 0,157 X kurang omeganya tadi 50,3 T ditambah pi per 2. Oke ya. Adik jangan, karena di sini tidak ada dalam bentuk derajat, maka kita masukkan dalam bentuk pi. Oke. Ini. Ingat bahwa sinus theta tambah pi per 2 itu sama dengan kosinus theta ya. Sinus theta tambah pi per 2 sama dengan kosinus theta. Maka persamaan gelombangnya ini bisa kita buat menjadi 15 sinus 0. Ini ganti jadi cos ya. Oke. 15 cos 0,157 X dikurang 50,3 T. Oke ya. Inilah persamaan umumnya. Oke, yang ketiga, yang terakhir yang ditanyakan adalah posisi suatu medium pada saat. Nah, posisi suatu medium. Jadi posisi titik mediumnya, titik talinya pada saat X sama dengan 10 cm dan T sama dengan 1 sekon. Nah, tinggal kita substitusikan posisinya ketika X 10 cm dan T 1 sekon. Jadi harus hati-hati adik-adik, perhatikan bahwa ketika disebutkan dalam satuan senti maka semua senti ya. Ketika nanti di sini dalam satuan meter maka di dalam juga meter. Oke? Y pada saat 10 cm dan 1 detik. 1 detik sama dengan 15 cos. Masukkan 0,157 kali X-nya 10. Oke ya, di sini X-nya dalam satuan senti kurang 50,3 kali 1. Jadi posisi Y pada 10,1 itu adalah 15 cos. Ini 0,157 kali 10, 1,57 dikurang 50,3. Nah, 1,57 dikurang 50,3 itu adalah minus 48,73 ya. Berarti ini sama dengan 15
cos minus 48,73. Oke. Nah, sekarang kita cari dengan menggunakan kalkulator. Kosinus minus 48,73. Nah, hati-hati adik-adik, di sini sudutnya ini bukan dalam derajat, tapi di sini sudutnya dalam satuan radian. Jadi harus hati-hati. Nah, maka kosinus dari minus 48,73 kita menggunakan kalkulator itu setelah dikalikan dengan 15, ini nanti kita dapatkan nilainya Y sama dengan 0,53 cm. Jadi posisinya, ingat, menentukan posisi dalam suatu koordinat itu adalah X, Y. Nah, X-nya tadi pada saat 10 cm, Y-nya itu adalah nilainya 0,53 cm. Jadi ini adalah posisi titik tersebut di dalam fungsi titik elemen dari tali tersebut, ya. Posisi suatu titik elemen pada tali tersebut di dalam gelombangnya. Jadi kalau kita buat gelombangnya seperti ini, nanti disitulah kita dapatkan posisi X dan Y-nya. Artinya bahwa X-nya 10 cm, kira-kira Y-nya itu sudah hampir mendekati ke 0. Oke? Sampai di sini. Jika ada yang bertanya, silahkan nanti berikan di dalam komentar di bawah ini. Terima kasih.